Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini, saya akan mengajak kita menyaksikan beberapa berita sekaligus juga tuduhan fitnahan dari orang-orang yang tidak suka dengan Murtadin Pendeta Saifuddin Ibrahim. Jadi ternyata teman-teman, karena banyak yang tidak suka dengan Pendeta Saifuddin, maka mereka memfitnah dia. Dia meninggal dunia di Amerika Serikat. Dan tentu ini adalah sesuatu berita yang tidak benar karena faktanya Pendeta Saifuddin sampai sekarang masih hidup. Nah, kita mau lihat dulu beberapa video yang akan kita bahas. Mari kita simak bersama-sama. Ya, seperti apa yang Anda lihat di slide teman-teman, ada satu video dari media informasi. Judulnya adalah Gempar, ribuan warga berdemo menolak jenazah Saifuddin Ibrahim dimakamkan di kota mereka. Nah, ini judulnya ya. Penolakan jenazah penista agama. Ribuan emak-emak demo menolak jenazah Saifuddin Ibrahim. Dan tidak hanya itu juga, media informasi juga membuat video yang kedua, detik-detik kedatangan jenazah Saifuddin Ibrahim, sang penista, ya ini dikatakan sang penista agama di Bandara Soekarno-Hatta. Ya, nah ini dibuat thumbnailnya pelarian, ya, aduh sebentar ya, pelarian terakhir Saifuddin ke liang lahat. Detik-detik kedatangan jenazah Saifuddin Ibrahim di bandara. Itu adalah video kedua yang diupload oleh media informasi. Lalu video ketiga dari media informasi juga dia buat bikin merinding. Makam Saifuddin Ibrahim tiba-tiba keluar api. Ini azab Allah, itu nyata. Nah, ini videonya teman-teman, Anda bisa lihat di sini. Lucu sekali orang ini ya. Wah, demi apa coba ya. Lalu dari Al Ayubi Channel ya. Saifuddin Ibrahim histeris karena dikabarkan meninggoy ya. Ini adalah berita yang nggak benar ya teman-teman ya. Berani sekali mereka buat berita yang nggak benar. Lalu dari Stargate Grid ya. Detik-detik kedatangan jenazah Saifuddin Ibrahim sebagai penista ya. Dan ini dibuat mereka teman-teman, dan banyak sekali video-video yang mengejek pendeta Saifuddin Ibrahim dan memberitahukan bahwa uh, dia meninggal dunia. Nah, kita mau dengar satu bagian video yang diupload oleh media informasi. Selamat siang pemirsa, Hmm. dengan saya Diah Pitaloka. Berita hari ini tentang adanya ratusan warga melakukan demo penolakan jenazah Saifuddin Ibrahim untuk dimakamkan di wilayah Bima. Kita akan segera terhubung dengan reporter kami yang sudah berada di tempat kejadian. Ini ngeri banget. Nah, ini mayat siapa ya? Tapi Jenazah dituduh ini pendeta penista adalah agama pendeta Saifuddin Saifuddin. Ibrahim ditolak oleh sebagian warga Bima. Yang mobil datang pada Astagfirullah, sungguh kasihan kita melihat ya Allah. datang padaku. Yang mobil datang padaku. Nah, itu Mengikuti jejak kasus kontroversial penistaan agama yang telah dilakukan Saifuddin Ibrahim adalah merupakan kejadian yang mencerminkan tingginya ketegangan dalam masyarakat Indonesia. ya, saya pikir cukup ya karena videonya tidak benar ya. Jadi saya cukupkan skip sampai di situ. Dan yang ingin saya perlihatkan kepada Anda, karena ada tuduhan bahwa pendeta Saifuddin itu sudah meninggal, ya. Bahkan ketika jenazahnya sampai di Indonesia, dikatakan banyak masyarakat Bima menolaknya. Nah, padahal 5 hari lalu pendeta Saifuddin itu buat video ya, judulnya Jangan Tidak Percaya Kepada Muhammad ya. Lalu 7 hari lalu ada juga cucu Kahar Muzakar Lutfi Toding 2 kali bersyahadat. Lalu Zin berkerumun ketika Nabi abad 7 sembahyang. Lalu 3 minggu lalu, mana yang benar, Rasul Paulus atau Muhammad? Dan itu dibuat oleh pendeta Saifuddin. Kita mau dengar dulu video pendeta Saifuddin ketika dia berdiskusi dengan seorang rekannya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tiada hari tanpa menginjil, tiada hari
tanpa bersaksi. Kembali kita dalam channel Saifuddin Ibrahim, Panglima Kristus. Pada kesempatan ini, puji Tuhan, satu topik yang menarik, Bi, yaitu ini pertanyaan orang-orang Muslim pada umumnya, orang-orang Kristen maksudnya ya, dan Muslim juga, mengenai mengapa orang Kristen tidak mengakui Muhammad itu sebagai nabi. Oke, Ini silakan kita mau lanjut. dengar pendeta Saifuddin. Oke, saya menulis sebuah buku. Ya, Dalam sejarah Alkitab tidak ada nabi dari Arab. oke. Semua nabi itu dari Bani Israel. Semuanya, kecuali ada nabi-nabi fiktif yang ditulis di dalam kitab mereka. Ada Nabi Khidir, ada Nabi Soleh, ada Nabi Syuaib, ada Nabi Sis, ada Nabi apa lagi begitu, dan menambahkan tokoh seperti Luqmanul Hakim, Dzulqarnain dan sebagainya. Itu semua tidak dikenal di dalam Alkitab, dan masa interval waktu antara Alkitab dengan Al-Quran itu 600 tahun, 6 abad. Sehingga nabi-nabi itu kan dikoordinasikan, diceritakan, dinubuatkan oleh nabi yang lain. Misalnya tentang Nabi Musa, Nabi Yesaya, Yeremia. Semua nabi-nabi itu dinubuatkan oleh nabi sebelumnya. Nah, ini bahwa beliau SAW itu kanjeng yang terakhir itu tidak ada satu nubuat pun di dalam Alkitab. Ya, saya stop teman-teman. Saya pikir itu adalah bagian singkat dari video pendeta Saifuddin yang mungkin jika teman-teman punya waktu dan silakan menonton video pendeta Saifuddin Ibrahim. Apa yang ingin saya katakan di dalam video ini? Ketika banyak orang tidak suka dengan pendeta Saifuddin Ibrahim dan memfitnah, menuduh, dan mengatakan bahwa dia sudah meninggoy, itu adalah berita yang nggak benar. Mestinya hal itu tidak boleh terjadi karena faktanya pendeta Saifuddin itu masih hidup dan beberapa hari lalu membuat video dan itu membuktikan tuduhan fitnahan dari orang yang tidak suka dengan pendeta Saifuddin itu adalah tidak benar. Nah, kenapa orang sampai tidak suka dengan pendeta Saifuddin? Ya, bukan hanya orang Islam saja yang tidak suka karena mungkin mereka merasa tersakiti akibat pernyataan dari pendeta Saifuddin. Kita juga ada banyak yang tidak setuju dengan pendeta Saifuddin karena cara-caranya di dalam penginjilan dan bahkan tidak memperlihatkan sebagai murid Kristus ya. Walaupun ada banyak orang setuju dengan dia, tetapi satu hal yang ingin saya katakan kepada teman-teman, saya pernah membaca buku dia ya. Ketika saya membaca sejarah cerita sampai di akhirnya mengenal Yesus Kristus itu adalah sesuatu perjalanan yang sangat luar biasa. Dan terbukti sampai hari ini dia masih setia ikut Yesus itu karena dia sudah mengenal Yesus Kristus. Sehingga walaupun dia dikucilkan, bahkan banyak orang tidak suka dengan dia tetap setia ikut Tuhan. Dan itu adalah satu proses yang dialami oleh pendeta Saifuddin, bahkan tidak semua orang bisa melewati proses seperti yang dialami oleh pendeta Saifuddin. Kiranya video ini boleh memberikan edukasi kepada teman-teman, sekaligus juga memberikan informasi dan juga mengingatkan bahwa kita mestinya memberitakan berita yang benar. Itu saja, Tuhan memberkati. Shalom.